Ketika Anda mulai berpikir tentang mengapa hitam sering dianggap jelek, mengapa perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki, dan bahkan mengapa Tuhan itu maha pengasih dan penyayang tapi memberi kita hukuman di neraka. Jika Anda mulai meragukan kebenaran umum yang diyakini oleh orang-orang pada umumnya, maka selamat, Anda adalah dekonstruksionis. Saya akan jelaskan apa itu dekonstruksi secara lengkap dan dengan bahasa awam. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan beri like jika menyukai video ini. Dekonstruksi digagas oleh filsuf Prancis keturunan Yahudi Aljazair yang bernama Jacques Derrida. Semua berawal dari kritik Derrida terhadap strukturalisme. Strukturalisme adalah paham yang menganggap segala tataan di dunia ini itu terstruktur. Strukturalisme berangkat dari bahasa. Ya, bahasa kita. Bahasa bukan hanya sekedar alat komunikasi. Secara keilmuan, bahasa adalah sistem tanda yang mengekspresikan ide. Tanda adalah hubungan antara penanda dan petanda. Penanda itu kata, petanda itu konsep. Misalnya saja, kata kucing menandai konsep bulu, kaki empat, makan ikan pindang, dan konsep-konsep lainnya tentang ciri khas kucing itu. Hubungan antara kucing dan konsep-konsep tersebut akhirnya menjadi tanda kucing. Jadi jangan keliru ya, ini bukan tentang benda atau objek. Strukturalisme atau bahasa tidak membahas tentang objek, tapi membahas tentang tanda. Ini adalah tentang hubungan tanda yang menghasilkan pikiran kita. Hubungan membentuk makna, sama seperti kamu dan aku. Tanpa hubungan, kamu bukan siapa-siapa bagiku, dan tentu saja aku bukan siapa-siapa bagimu. Hehehe. Dalam bahasa juga ditekankan konsep perbedaan. Setiap tanda wajib berbeda dengan tanda lain. Misalnya saja kalimat aku makan roti atau aku cinta kamu. Aku berbeda dengan cinta, cinta berbeda dengan kamu. Perbedaan tersebut harus terstruktur. Jika tidak, maknanya akan menjadi kacau. Pertanyaannya, mengapa sih kita selalu mengejar makna? Tapi tenang dulu, pahami dekonstruksi, nanti kamu juga akan tahu mengapa kita bisa berpikir seperti itu. Kembali pada masalah perbedaan. Perbedaan akan menciptakan makna. Misalnya saja, putih bermakna karena dikontraskan dengan hitam. Tinggi terlihat menjulang ketika disandingkan dengan yang pendek. Kamu ada, itu karena aku ada. Hahaha. Semakin berbeda, semakin bermakna. Semakin beroposisi, semakin jelas maknanya. Dalam strukturalisme, perbedaan bersifat oposisi biner. Ingat, oposisi biner. Oposisi biner dalam strukturalisme bersifat hierarkis. Hierarkis artinya ada yang berstatus lebih tinggi atau lebih baik. Misalnya putih dianggap lebih baik daripada hitam, tinggi dianggap lebih baik daripada pendek, dan lain sebagainya. Dari bahasa yang struktural ini akhirnya mempengaruhi gaya berpikir manusia yang struktural. Gaya berpikir menentukan budaya dan perspektif kita. Misalnya saja kita selalu ingin kulit putih, hidung mancung, badan tinggi, langsing, kaya, sempurna, dan lain sebagainya. Dan kita menjadi sangat takut dan khawatir jika kulit kita menghitam, hidung kita pesek, tubuh kita pendek, gembrot, melarat, cacat, dan lain sebagainya. Ini juga yang membuat kita memiliki sifat yang sangat diskriminatif terhadap orang-orang yang memiliki kategori lebih rendah. Misalnya saja orang kerdil, orang cacat, orang yang hitam, dan lain sebagainya. Ini adalah awal bagaimana kakek Derrida berbicara tentang dekonstruksi sebagai suatu filsafat etika. Dekonstruksi dapat dikatakan sebagai suatu cara membongkar pola pikir strukturalisme. Bagi Derrida, bahasa itu tidak stabil, struktur itu tidak stabil, dan makna itu tidak stabil. Begini penjelasan awalnya. Penanda adalah kata, oke, kita sepakat itu. Namun petanda adalah konsep tentang objek. Ini yang tidak oke. Mengapa? Karena logikanya, bagaimana kita punya konsep tanpa kata? Emang ada sesuatu di dunia ini yang tidak memiliki kata? Rasa, cinta. Bagaimana orang tahu kalau kamu memiliki rasa padanya jika kamu tidak menyampaikannya? Haha, tentu kamu tetap akan menggunakan kata untuk menyampaikannya. Artinya untuk membuat rasa itu ada, kamu butuh kata. Bahkan kata rasa itu juga ada katanya, R-A-S-A.
Bagi Derrida, tidak ada petanda, karena semuanya penanda. Anggap saja Anda membuka kamus, kemudian Anda mencari definisi satu kata. Maka yang Anda dapatkan hanyalah rangkaian kata-kata lain. Jadi Anda selalu membutuhkan penanda lain yang tidak pernah lengkap untuk menjelaskan satu kata tersebut. Bukan hanya di kamus, di kehidupan nyata juga bekerja seperti itu. Kebahagiaan adalah menjadi rupawan dengan uang berlimpah, istri cantik, rumah besar, mobil yang banyak, dan seterusnya, dan lain sebagainya, dan tiada habis kata untuk menjelaskannya. Sama seperti Anda mendefinisikan cinta. Kita memberi pengertian cinta dengan pengertian, kesetiaan, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Emang pengertian itu apa? Kesetiaan itu apa? Tanggung jawab itu apa? Kok malah nggak selesai-selesai ya? Ya, inilah yang dimaksud Derrida, bahwa makna memang tidak pernah selesai. Makna tidak pernah hadir secara lengkap. Emang ada manusia tanpa kekurangan? Ya, kita selalu kekurangan, tapi kita tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki. Emang semua yang hitam itu jelek? Tidak semua. Emang semua cinta itu membahagiakan? Ada juga yang menyakitkan. Tapi sudahlah. Intinya, tidak ada yang mutlak atau total atau absolut dari makna. Untuk membongkar pikiran kita yang terstruktur, Derrida menawarkan konsep differong. Ini berasal dari kata to differ atau membedakan dan to defer untuk menunda. Dua kata ini menjelaskan sifat makna. Bagi Derrida, makna hadir karena perbedaan dan kehadiran makna selalu tertunda. Perbedaan versi Derrida berbeda dengan versi strukturalisme. Perbedaan tidak bersifat hierarkis. Perbedaan justru menjelaskan saling berkebutuhan. Misalnya putih itu ada karena hitam juga ada. Tanpa hitam, putih juga tidak ada. Hitam dan putih sama pentingnya, artinya setara. Raja ada karena rakyat. Tanpa rakyat, raja juga tidak ada. Aku ada karena kamu. Tanpa kamu, aku juga bukan siapa-siapa. Muhehehe. Perbedaan akan menjelaskan bahwa semuanya tidak dapat disamaratakan. Namun semuanya itu sejajar meski berbeda. Tidak ada ras yang lebih baik, tidak ada manusia yang lebih sempurna, dan lain sebagainya. Di sisi lain, konsep penundaan menjelaskan bahwa makna tidak dapat hadir secara utuh, total atau lengkap. Sejauh kita menjelaskan suatu makna, sejauh itu pula kita terjebak dalam kata-kata lain untuk menjelaskannya. Selalu ada yang kurang. Bisa kita bayangkan bahwa yang benar-benar cantik itu yang seperti apa? Putih, mancung, langsing, dan seterusnya, dan seterusnya. Sifat yang selalu tertunda ini menjelaskan konsep lain yang disebut sebagai trace atau jejak. Sejauh kita mencoba menjelaskan makna dengan rangkaian kata-kata yang lain, maka sejauh itu pula kita menelusuri jejak-jejak makna yang tercecer kemana-mana. Seperti hatiku padamu, hahaha. Dengan menelusuri jejak-jejak, maka secara tidak langsung kita juga belajar apa yang tidak pernah terungkap. Derrida menyebutnya sebagai absence atau ketakhadiran. Ketakhadiran adalah cara kita menampilkan makna yang tidak pernah ditampilkan. Ini seperti Anda mengungkapkan bahwa hitam juga cantik, pesek juga cantik, pendek juga cantik, gembrot juga cantik, kaya tidak pasti bahagia. Tuhan juga memberi hukuman. Orang tua juga punya salah, karena orang tua juga manusia, dan semua manusia pasti pernah bersalah. Perempuan juga sama kuatnya dengan laki-laki. Jadi kehadiran dari absence ini akan menjelaskan bahwa semua serba paradoks. Tidak ada yang benar-benar utuh. Cinta itu membahagiakan sekaligus menyakitkan. Oksigen itu memberi kalian kehidupan, namun sekaligus menuakan selmu dan mematikanmu. Dan berbagai paradoks lainnya dalam kehidupan ini. Paradoks adalah kunci dari absence. Dari sini, Anda akan paham bahwa dekonstruksi Derrida membuat kita belajar mengubah pola pikir kita untuk menerima perbedaan, memahami bahwa semua tidak ada yang mutlak, memandang bahwa semua itu fleksibel dan bisa berubah, dan tidak ada yang pasti. Perubahan pola pikir ini yang menjelaskan bahwa sebenarnya dekonstruksi adalah filsafat etika.
Dekonstruksi mengajarkan kita arti perbedaan dan pluralitas. Tentu banyak konsep lain dari dekonstruksi, namun ini adalah langkah awal untuk memahami logika dekonstruksi dari Derrida. Perlu diingat, dekonstruksi mengajarkan kita tentang moral dan etika. Seperti biasa, sebagai seorang calon pendidik, Anda harus kreatif. Kreativitas Anda terletak pada pola pikir Anda, dan buat itu dipenuhi dengan pikiran-pikiran dekonstruktif. Jangan menyalahkan siswa yang jawabannya keliru. Jangan menghina siswa yang nilainya buruk. Jangan membentak siswa yang nakal. Mereka semua adalah siswa dengan berbagai perbedaan bakat dan minat. Buatlah kelas semenyenangkan mungkin, bukan hanya berorientasi nilai, sehingga itu membuat kelas menjadi seperti penjara. Belajar itu proses, bukan hasil. Selain itu, dekonstruksi juga dapat diteliti oleh mahasiswa program studi pendidikan bahasa. Caranya sangat mudah. Anda membuat teks dekonstruktif atau Anda mencari film dekonstruktif seperti film animasi Coco yang menceritakan kisah dunia arwah, atau film animasi Brave yang menceritakan seorang princess dengan penampilan maskulin yang bisa memanah dan tentu saja sangat kuat. Wreck-It Ralph yang menceritakan tokoh jahat yang sebenarnya baik, dan lain sebagainya. Berikan itu ke siswa dan beri mereka semacam daftar pertanyaan untuk dijawab dalam bentuk paragraf untuk meningkatkan skill atau kemampuan menulis mereka sebagai pergerakan literasi. Setelah itu, respon mereka akan menjadi jawaban untuk data penelitian Anda. Itu masuk dalam kategori pembelajaran nilai moral dalam sastra. Namun, Anda selangkah lebih maju. Anda tidak hanya sedang membuat mereka tahu dan belajar nilai moral pada umumnya, namun nilai moral dekonstruktif. Jika Anda belajar sesuatu hari ini, jangan lupa untuk menuliskannya di kolom komentar. Dan seperti biasa, terima kasih.